Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita, sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pergumulan virus corona. Salam sejahtera, puji syukur kepada Tuhan, kiranya Dia selalu menyertai kita. Topik minggu hari ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan, mengajak kita untuk bersorak-sorai menyanyikan perbuatan Allah yang telah memberi keselamatan bagi kita. Inilah Tuhan, nyanyian dan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepadanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati serta jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya kami jangan tersesat dari jalan-Mu yang benar itu. Amin. Salut
Hukum Taurat pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat 14 hingga ayat 22. Kita membacanya secara responsorial. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang,
dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hata
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini, lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Wahyu, pasal 12, ayat 10 sampai dengan ayat 12, kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika saya masih kuliah di STT HKBP Pematang Siantar, kami pada waktu itu tinggal di asrama. Di asrama itu tidak jarang terjadi ada dari antara mahasiswa atau mahasiswi yang kesurupan. Saudara-saudari, tentu pada saat itu kami belum mempunyai kemampuan bagaimana cara menghadapi orang yang kesurupan. Tetapi biasanya ada salah satu dari dosen kami menyuruh beberapa dari antara mahasiswa mengelilingi yang kesurupan ini, kemudian berdoa dan bernyanyi secara terus-menerus. Dan memang ketika mahasiswa beberapa orang mengelilingi secara terus-menerus bernyanyi di antara mahasiswi yang kesurupan ini, tidak lama biasanya dia menjadi tersadar dari kesurupan. Lantas pertanyaan, apa hubungannya nyanyian dengan kesurupan? Nyanyian itu memiliki kekuasaan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita tahu dari kesaksian Alkitab, orang-orang Israel bernyanyi, memainkan sangkakala, dan nyanyian mereka, suara sangkakala mereka telah mampu menghancurkan tembok Yeriko. Kita juga tahu peristiwa Paulus dan Silas ketika mereka di penjara di Filipi. Mereka bernyanyi secara terus-menerus di dalam penjara itu. Orang-orang yang lain juga mendengarnya. Dan disebutkan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Rantai mereka lepas, pintu terbuka. Mereka bisa bebas. Nyanyian itu memang memiliki kuasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki minggu yang baru yang disebut dengan nama Minggu Cantate. Cantate itu berasal dari bahasa Latin, di Psalmen atau Mazmur 98 disebutkan ayat yang pertama, Cantate Domino, Canticum Novum. Artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini mengingatkan kita agar terus menyanyikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi nyanyian itu sangat berkuasa di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya Martin Luther pernah mengatakan, pada saat kita bernyanyi, saat itulah si iblis lari terbirit-birit. Didok uju maredei dohita marikati masih bolis. Alani
molo pojot roham. Naeng emosi ho. Rudu pikiranmu alanya ka persoalan ningolu. Uji ma manangihon. Dohot mangedehon aka ede nauli. Pasti mulak sonang roham. Itu semua karena nyanyian itu memang dapat menggetarkan hati. Nyanyian itu dapat menghibur hati. Nyanyian itu dapat memacu semangat kita. Nyanyian itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Maka itulah pentingnya nyanyian. Pada zaman penulisan kitab Wahyu ini, kita tahu orang-orang Kristen berada di bawah tekanan. Mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka disiksa, mereka dikejar-kejar, mereka difitnah, mereka dibunuh, mereka dibuang. Dan Yohanes pada waktu itu ikut terbuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah dia mendapat penglihatan-penglihatan yang dituliskan di dalam buku Wahyu ini. Satu dari antara penglihatan itu adalah nyanyian di pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini. Ini adalah nyanyian kemenangan. Tentu tujuannya supaya orang-orang Kristen pada saat itu, supaya hati, tubuh, pikiran orang-orang Kristen yang disiksa pada waktu itu disembuhkan. Supaya mereka terhibur, supaya mereka tetap semangat, tetap percaya, supaya mereka semakin mengenali Tuhan mereka dengan benar. Lihat dan perhatikan keadaan kita saat ini. Di dalam kesesakan karena pandemi COVID-19 ini, kita juga membutuhkan nyanyian ini. Supaya kita terhibur, supaya kita tetap semangat dan percaya, dan supaya kita semakin mengenali Tuhan kita dengan benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini dengan nyanyian kemenangan. Kalau kita baca ayat 10 sampai ayat 12, sebenarnya tak satu kali pun muncul kata menang. Yang ada adalah mengalahkan. Maka kemungkinan besar kata mengalahkan ini yang juga berarti menang atas. Menang atas apa? Kita mundur sedikit ke ayat 1 sampai dengan ayat 9 di pasal 12 ini. Di sana disebutkan ada naga yang bersiap hendak menelan anak yang akan dilahirkan seorang perempuan. Tapi naga itu gagal. Dan dia akhirnya berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Naga itu pun kalah dan dilemparkan ke bumi. Naga itu adalah iblis yang selalu berupaya menggagalkan rencana Allah. Perempuan itu adalah umat Israel. Dan anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setelah naga, si iblis itu dikalahkan, di sanalah terdengar nyanyian kemenangan ini yang terdapat di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Maka nyanyian ini jugalah yang menjadi nyanyian kemenangan bagi kita saat ini. Di situasi yang tidak mengenakan ini. Ada 3 hal penting yang perlu kita imani dari nyanyian ini. Yakni yang pertama, keselamatan itu telah tiba. Nyanyian ini dimulai dengan kalimat keterangan waktu. Sekarang telah tiba. Ini menegaskan bahwa keselamatan kita tidak untuk dicari-cari lagi. Bahwa keselamatan kita tidak untuk ditunggu-tunggu lagi. Hal itu telah tiba. Keselamatan itu telah disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal menerima keselamatan itu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menerima keselamatan itu? Jawabannya adalah percaya. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamatmu serta mengandalkan hanya Dia dalam kehidupanmu, maka pastilah keselamatan itu telah menjadi milikmu. Asahita akana porsea molo ikomate pehita saunari.
pasti saha dohita tu surgo nagok hamuliauni ala nunga dihita be haluauni. Yang kedua, Yesus itu adalah pemenang. Yesus, Tuhan yang kita percayai itu adalah pemenang. Dia telah memukul KO si iblis ketika dia masuk turun ke liang kubur setelah peristiwa salib. Dan kebangkitannya di hari ketiga menjadi bukti maut, kerajaan iblis telah dikalahkan. Dohonot taman waing asa dang dau tu bisya bonana. Molo Yesus tu hatai si parmonang. Hita peyana konna si ihuton ibana tongma gabe si parmonang. Di ayat 11 ada kata mereka. Itu menunjuk kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga telah mengalahkan si iblis. Ada 3 hal yang memampukan mereka dan juga memampukan kita supaya dapat mengalahkan si iblis. Yaitu darah anak domba. Ini adalah Kristus dan kemenangan salib. Yang berikut perkataan kesaksian. Ini menunjuk kepada ada aktivitas iman yang secara kontinu atau berkelanjutan dan secara konsisten. Yang berikut tidak mengasihi nyawanya. Orang-orang Kristen yang pertama itu mereka menyadari hidup ini hanyalah sementara. Dan ini sekaligus sebagai tempat latihan menuju kekekalan. Oleh karena itu kita harus siap mengorbankan semua. Waktu, tenaga, harta, nyawa hanya demi Tuhan Yesus. Pada saat itulah kita juga akan tampil sebagai pemenang. Yang ketiga, ini yang terakhir, bersukacitalah. Kata yang dipakai untuk menunjuk bersukacita dalam bahasa Yunaninya adalah eupraineste. Dalam tradisi Yahudi, kata eupraineste ini digunakan untuk menunjukkan sukacita beribadah. Dan sukacita yang bersifat eskatologis, sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam kata eupraineste itu, di dalam sukacita ini, ada ketaatan pada firman Tuhan secara terus-menerus sehingga itu menjadi karakter. Itu sebabnya kata ini selalu diperbandingkan atau dipertentangkan dengan kata hedon. Walau sama-sama menggunakan kata memiliki arti sukacita, tetapi hedon ini yang menjadi kata hedonisme. Dia mengandung pemahaman berfoya-foya, hidup egois, sombong, menikmati seenaknya tanpa peduli di kemudian hari. Itu hedon. Maka eupraineste berbeda dengan hedon, walau sama-sama berarti bersukacita. Bersukacita dalam teks ini ditentukan oleh ketaatan dan pelaksanaan firman Tuhan. Hanya saat anak Tuhan hidup seturut dengan firman-Nya, ia akan mengalami pemeliharaan Allah dan ia akan mengalami sukacita yang tidak dapat dipadamkan oleh tantangan dan hujatan apapun yang berasal dari dunia ini. Jadi dalam seruan bersukacita ini, kita harus tetap hati-hati supaya tidak tergoda, supaya tidak terjerat oleh iblis. Di ayat 12 disebutkan, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu kalau Yesus datang kelak, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan mencari segala cara untuk menjerat kita supaya menjadi anggota-anggota si iblis. Oleh karena itu tetaplah waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus berjuang melawan si iblis. Bagaimana caranya? 1 Petrus 5 ayat 9a membantu kita. Dia mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sekali lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sekarang, apakah kamu masih takut kepada iblis? Seharusnya tidak. Iblis memang bisa menghadapi kita. Namun iblis tidak dapat menghadapi dia yang dengannya kita bergabung. Tetapi iblis tidak dapat menghadapi dia yang dengannya kita dipersatukan. Tetapi iblis tidak dapat menghadapi dia yang kodratnya berdiam di dalam kodrat kita. Dialah Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita. Maka nyanyikanlah selalu nyanyian yang baru bagi Tuhan. Sebutkanlah dalam nyanyianmu, dalam pergumulan kehidupanmu, seperti nyanyian anak sekolah minggu itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, atas cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami masih tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami menyanyikan keselamatan. Kami tahu keselamatan yang daripada-Mu itu telah tiba di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga tahu ya Tuhan, bahwa Yesus yang kami percayai, Yesus yang kami ikuti adalah Sang Pemenang. Maka kami juga akan tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu bimbing kami, supaya kami senantiasa bersuka cita di dalam ketaatan kami kepada setiap firman-Mu secara terus-menerus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Maka hiburlah hati kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami, terlebih di masa-masa yang menyesakkan hati kami ini. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, tolong Tuhan, kiranya segala wabah ini cepat berlalu dari dunia ini. Sehingga kami tetap dapat normal melakukan kehidupan kami. Terlebih memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini. Di tengah-tengah ibadah keluarga mereka. Kiranya cinta kasih-Mu tetap menyertai mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dengarlah doa kami ini. Amin.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, secara khusus jemaat HKBP Sesama dan juga jemaat HKBP Melati. Pandemi virus corona telah mengakibatkan banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Satu di antaranya ada di antara jemaat kita yang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan mata pencaharian. Dalam pergumulan saat ini gereja kita mengadakan aksi sosial. Karena itu kami menghimbau dan mengajak seluruh jemaat, mari saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kasih kita. Melalui aksi sosial
yang diadakan oleh gereja kita, baik HKIP Sesama dan juga HKIP Melati. Kami menghimbau jemaat untuk peduli dengan memberikan yang pertama sembako berupa beras, telur, gula, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Boleh Bapak Ibu antarkan ke gereja HKIP Sesama dan juga ke gereja HKIP Melati. Atau boleh juga diberikan kepada Parhalado di sektor masing-masing. Yang kedua, sebagai kepedulian kita juga boleh memberikan materi, dana, atau uang yang boleh kita transfer melalui rekening bank HKIP Sesama dan juga HKIP Melati, atau langsung kita berikan ke Parhalado di sektor kita masing-masing. Itulah wujud kepedulian kita sebagaimana Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit ini. Mari kita bersatu, saling peduli, dan mari kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.